Kalau nggak salah dulu kita sempat heboh di Indonesia ya, di Pulau Jawa itu ada dokter yang buka praktek membayar konsultasi atau pengobatan itu nggak pakai uang, tapi dengan sampah. Kita bawa sampah dari rumah nih, dokter saya berobat ini bayarannya dengan sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sastro. Masuk. Sastro ini tahun berapa kita di sas? 2000 berapa ya? 16 atau 15 ya? Sebelum itu ya? 2003. Rawit itu 2009 loh Pak. 2010. Masa? Iya. Masa 2010? Udah lama banget. Mas 11 tahun. Serius? Jadi ini ada Sastro, ini adalah guru saya soal vektor. Awalnya saya mengenal yang namanya softwarenya vektor itu. Terima kasih Pak Sastro. Sama-sama. Ini ada angin apa kesini Pak? Udah lama kita nggak ngobrol kan. Saya kangen memang. Sama. Asik. Katanya ngobrol apa yang Mas Bu ya? Yang penting datang aja saya happy loh Pak. Iya siap. Ya ini sebenarnya ada ya telat lah ya, tapi ya nggak ada telat juga ngobrol kok telat. Tapi paling nggak kesini harus ada yang bikin kita jadi baru nih, asik nih gitu. Jadi sesuatu yang bikin gaya. Ya. Aku dengar tadi gini, pada saat kita awal ketemu, Mas tahu bank sampah nggak? Nah, kita main kan, kita siap. Kayak gimana bisa awalnya soal bank sampah tadi? Saya memang belum tanya-tanya. Iya. Nah, jadi gimana tuh? Bank sampah itu sebenarnya ya kayak bank juga. Bank konvensional yang kita kenal kan, kita datang bawa uang, kita simpan uang, terus nanti ada catatannya, dan buku catatan itu kita bawa pulang sebagai bukti bahwa kita sudah menyimpan uang di bank. Nah itu begitu. Nah karena ini bank sampah, jadi yang ditabung bukan uang, sampah. Tercatat dengan kubikasi dengan jumlah tertentu? Iya, begitu kira-kira. Kan bisa kubikasi, bisa. Ya, yang jelas itu nanti ada kalau cara kita cara hitungannya itu barangkali ada ditimbang, ada yang ya gitu-gitulah. Gitu. Nah. Terus nanti dari timbangan itu nanti ada konversinya, bisa ke rupiah kah atau hal lain untuk dicatat, untuk disimpan. Tapi nanti kan, sebelum itu, itu nanti saya bahas. Oke. Terus alasannya memulai itu apa? Idenya sebenarnya sudah lama, dulu waktu masih di mahasiswa juga. Terus lagi dulu masih kesana kesini main sama teman-teman. Kan kita juga ada teman dari LSM, terus ormas-ormas mahasiswa kayak gitu-gitu yang ya itu sebenarnya obrolan lepas, tapi kalau nggak salah dulu kita sempat heboh di Indonesia ya, di Pulau Jawa itu ada dokter yang buka praktek membayar konsultasi atau pengobatan itu nggak pakai uang, tapi dengan sampah. Kita bawa sampah dari rumah nih, dokter saya berobat ini bayarannya dengan sampah. Itu ada. Kalau nggak salah gitu ya, karena itu udah lama sekali, jadi nggak. Tapi salah satu pemicu hadirnya gagasan ide bank sampah itu dari situ. Terus kemudian itu berkembang karena ngobrol dengan teman-teman yang lain, tapi itu nggak pernah jadi eksekusi. Masih sulit terwujud. Sulit terwujud itu banyak faktor. Nah, apakah Sastro juga terinisiasi oleh mereka yang sudah menjadi aktivis terus kemudian ini? Iya, memang salah satunya itu. Karena memang saya terutama pribadi itu kan
dulu waktu masih sekolah dan main-main ke sana sini itu kan suka dengan ide-ide besar. Gagasan-gagasan besar yang itu kita ambil dari siapa. Harus itu, Pak. Gitu ya? Iya, menjadi besar harus begitu. Oh ya. Mimpinya harus besar. Harus besar. Ya, jadi dulu karena belum ketemu teman dan ya teman ngobrol ya banyak gitu. Cuman yang berani untuk mengeksekusi ini kan ini jarang yang jarang yang kita dapat gitu. Jadi kebetulan ketemu teman yang ayo dieksekusi. Beneran nih, ayo beneran. Terus kalau gini kita bisa, dan kita pernah mendiskusikan ini. Kenapa takut, kenapa kita berpikir, kita pernah diskusikan matang. Kita diskusikan ini sampai kemana-mana, kenapa nggak eksekusi? Ya sudah, ayo gitu. Jadi ya karena selama ini kita punya ide, kita banyak nih ide dengan kawan-kawan yang pernah hadir di podcast ini juga pernah kan, ayo kita bikin ini. Itu sekedar kita biasa gitu ya, ngobrol punya ide, punya project nih, atau sudah memulai berhenti di jalan. Iya, ini harapannya bisa terus berjalan dan sudah jalan. Saat ini sedang berjalan. Saat ini sedang berjalan. Sudah dilakukan sejak kapan ini untuk realnya program ini dijalanin oleh Rama? Kurang lebih dari awal Februari 2021. Februari kemarin. Februari, berarti pas pandemi ya? Iya, betul. Oke. Running well kah? Alhamdulillah sangat baik. Responnya sangat baik. Responnya sangat baik. Oke, ini saya mulai tertarik. Jadi tentunya melibatin banyak pihak. Melibatkan banyak orang. Banyak pihak itu pengertiannya begini, harus ada sampahnya. Betul. Kalau sampah ini diambil oleh siapa? Entah Sofi, tukang sampah itu apa segala macam. Terus kemudian butuh penampungan, butuh apa segala macam. Itu persiapkannya seperti apa? Jadi kita, karena ini idenya 2 orang, yaitu istri saya. Ya elah. Jadi gimana susahnya diskusi ya? Iya. Cukup kapan pun siap diskusi. Iya. Jadi obrolan pagi sambil sarapan, kita biasa begitu tuh, sarapan kita sambil ngobrol tuh. Selama ini apa aja ya, barangkali podcast apa aja. ngomongin apa aja. Cocok. Jadi cocok tuh. Sambil sarapan kita di meja makan, kita kemarin ini begini, ada pikiran begini ini. Terus salah satu pikiran itu ya bank sampah. Dan itu sebenarnya ide dia waktu masih kuliah dulu, ide saya juga waktu masih kuliah dulu, layak dieksekusi. Bagaimana kemudian memulainya? Ya dimulai aja gitu. Tapi memang permasalahannya itu awalnya kita mulai dari mana? Dari mana itu bukan dari poin mana, tapi siapa yang bakal kita datangi dan yuk kita bank sampah. Nah itu kan kita presentasi. Apa itu istilahnya itu? Sosialisasi betul. Sosialisasi itu kita mulai dari mana? Kita bingung tuh. Kita dari mana? Apa dari tetangga rumah? Kayaknya nggak bisa. Akhirnya kita ketemu dari tante istri, tante kami yang itu tinggal di satu perumahan. Kita datang, ayo kita ngobrol dulu sama beliau. Ngobrol, rupanya tertarik dia. Tertarik karena memang ada tawaran yang itu real, yang itu kita nggak perlu tunggu lama-lama nih tawaran yang begini. Artinya setelah bisa hasilnya cepet didapat gitu. Artinya setelah kita tabung nanti hasilnya nggak terlalu lama, langsung bisa diambil manfaatnya gitu. Itu dia oke. Terus gimana? Kita mulai dari sini aja. Oh gitu, dari perumahan ini oke. Jadi tante kami itu menghubungi tetangga-tetangganya satu perumahan, responnya juga asik gitu. Jadi sama tetangga-tetangga beliau itu, ayo kita mulai kapan? Semangat kami. Jadi ini siapa? Respon dari warga atau dari tante? Dari warga. Jadi
Tante oke, dia sosialisasi ke tetangganya juga oke nih gitu. Jadi satu perumahan itu oke semua. Mungkin belum sosial, tawaran. Kan? Tawarannya. Jadi tawaran untuk sosialisasi itu udah diokein gitu. Menarik ini gitu. Kapan kita mau sosialisasi gitu kan? Nah, ya udah kapan terserah cari waktu yang pas asik untuk, karena ini dari tante, maka yang diajak obrol kan tante-tante sebelahnya gitu, ibu rumah tangga. Ya, gitu. Jadi kapan ibu-ibu ada waktu, ya udah kapan ditentukanlah waktu itu, tanggal sekian, jam sekian. Sip. Kedengeran sama RT di perumahan itu, kebetulan ada Pak RT-nya. Oh, tunggu dulu kata Pak RT-nya. Tunggu dulu, ini apa gitu kan. Ini hal baru di situ gitu. Maka ayo kita ngobrol dulu. Jangan sosialisasi dulu. Sini, kita ngobrol dulu. Kita datang sama Pak RT-nya, kita ngobrol tanpa disangka, ya udah jadiin. Saya sebagai RT mendukung. Saya akan jadi nasabah juga gitu. Awalnya dari satu perumahan itu aja. Oke. Gitu. Ini gini, gambaran saya mungkin sama teman-teman semua yang di rumah. Apakah tidak diinisiasi dengan lingkungan terkecil istri sama sekitar rumah? Enggak ya, malahan ke tempat lain. Ke tempat lain. Karena karakter lingkungan kami itu lumayan belum siap juga lah ya. Kayaknya belum siap. Okay. Maka kita cari yang siap aja, yang artinya dari beberapa pilihan kayaknya yang itu tuh gitu. Oke, terus dilaksanakan dan dari satu perumahan itu menyebar kemana-mana. Inilah saya bilang ke istri itu. Oke, itu kan berarti dampaknya dari action tadi itu sudah menyebar. Teknisnya, jadi kita karena kita belum pede ini mau arahnya kemana. Karena ini ide berdua, ada eksekusi berdua, nggak punya apa-apa waktu itu, maka dikerjain berdua aja, gitu. Alhamdulillah kemudian ada yang bersimpati dan butuhnya apa? Itu gitu tuh. Sampai segitu. Apa ya? Kalau kita kerjasama dengan Sokli, kita belum apa juga tawaran apa buat teman-teman Sokli itu terus segala macam. Kita masih belum pede lah gitu awalnya, kita nggak tahu juga ini bakal kemana arahnya. Ya udah, yang ada aja kendaraan kita pinjam, terus kemudian kita jalan berdua, kita jemput bola. Datang ke rumah-rumah, kena calon nasabah, ngambilin sampah. Betul. Jadi kami memposisikan Sokli juga. Sokli kan ngambil tuh ke rumah-rumah tuh, gitu keliling. Kita begitu. Di posisi itu dulu untuk membangun trust. Terus kemudian itu sekaligus aplikatif nggak program ini? Betul. Kita mau melihat respon langsung nih. Mobil sih. Oh siap. Kopi. Alhamdulillah. Jadi kita mau lihat respon langsung karena kita sampah itu identik dengan rumah tangga itu identik dengan ibu-ibu. Ya, mohon maaf, ini bukan stereotip ya, tapi memang yang kita temui itu memang ada bapak-bapak juga, tapi teramat sedikit yang mau peduli. Bukan mau peduli sih, barangkali peduli cuman waktunya yang belum ada. Jadi mereka waktu kita datang ke rumah-rumah, bapak-bapaknya di tempat kalau lain. Saya agak terbayang antusiasme dari warga itu bakalan seperti itu. Terus kemudian gini, pada saat awal itu dijelasin, apakah nggak ada semacam sanggahan dari mereka? Loh, kalian ini siapa menjadi bank ini? Apakah sanggup untuk merealisasikan gagasan ini? Adakah itu keraguan dari mereka? Ada, yaitu yang awalnya kena apa tadi saya bilang di satu perumahan ini kita mau sosialisasi, kedengaran Pak RT-nya, tunggu dulu. Jadi Pak RT-nya betul persis apa yang Mas bilang. Itu. Jadi ini apa? Bank sampah ini apa? Nanti cara menjalankannya gimana?
Terus kemudian teknisnya gimana? Terus apa yang benefit yang didapat warga sini apa? Jadi hal-hal kayak begitu itu sudah muncul dari awal. Selain Pak RT ada lagi dari warga? Praktis ada tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Setelahnya nggak banyak. Oke. Sekarang kalau saya langsung merujuk sama Sastro ngejelasin ke warga atau ngejelasin ke Pak RT itu seperti apa, dijembrengin dulu deh. Siap. Biar karena tadi itu sangkaan itu masih sudah kebuka nih. Iya. Monggo. Jadi begini, kan denger-denger nih pasti, rumor kan. Ya itu saya bilang ke istri Tis, ibu-ibu ini punya kesaktian yang nggak ada duanya. Cuman ibu-ibu yang punya, apa itu? Apa? Kecepatan di NASA sana yang 90 gigabyte per second itu nggak ada artinya dengan kekuatan ibu-ibu ini yang bermedsos itu. Dari situ, jadi kami datang ke perumahan awal itu dibikin rumor oleh tante, diajakin, respon bagus, sosialisasi, kemudian setelah beberapa kali pengambilan sampah di situ, hasilnya sudah terasa, dari situ menyebar kemana-mana. Dari ini ke sini saya punya kawan di sini, Oke siap, kapan bisa kami datang ke sana untuk sosialisasi juga. Sebentar dulu, tadi kan itu akhirnya pengembangannya. Jadi Sastro dengan istri menjelaskan yang soal ini ke Pak RT tadi itu loh, sehingga mereka mau. Jadi tawarannya itu sebenarnya simpel. Apa? Kalau bank sampah umumnya ya, bank sampah kita komparasi atau kita ambil contoh. Saya memang nggak tahu. Coba deh. Jadi gini, Mas Bu, kami punya program, kami punya tawaran menarik nih. Apa nih? Mas Bu biasa buang sampah kemana? Pasti ke Sokli. Ya. Atau kalau nggak ada Sokli ya buang aja di mana, di belakang rumah dibakar gitu. Kami punya tawaran yang barangkali menarik. Apa? Mas Bu, nanti kalau punya sampah tolong dipilah. Sampah yang anorganik. Actionnya adalah pilah dulu. Organik dan non-organik. Non-organik. Yang non-organik yang kita ambil, yang organik simpan di tempat lain atau langsung ke pembuangan sampah. Karena kita belum bisa tuh mengolah yang organik. Yang organik itu yang ya sama-sama nggak tahu deh, anggaplah yang organik. Yang organik itu yang bisa terurai. Yang bisa terurai dengan sendirinya, tanpa bantuan manusia dia bisa terurai. Itu kita nggak ambil. Terus buat apa ini yang anorganik? Sampah basah intinya ya? Iya, sampah basah yang organik. Yang anorganik ini yang bisa kita olah karena dia recycling. Iya punya, kita ambil apa? Macam-macam yang anorganik itu, segala hal yang anorganik hampir semuanya bisa kita olah. Terus apa imbalannya? Kebutuhan Mas Bu hari-hari apa? Apa beras. Ibaratnya. Sembako lah, pulsa, listrik token, ya kan? Betul. Itu yang kita tawarkan. Jadi Mas Bu punya sampah, nanti hasil dari sampah itu kita kembalikan ke Mas Bu dalam bentuk itu tadi. Bisa sembako, bisa konversinya. Jadi apakah itu ada pilihan atau dalam bentuk uang aja atau bagaimana? Jadi kalau bank sampah umumnya kita ambil sampahnya, ditimbang, terus kemudian dikonversi ke rupiah, ke uang. Nanti jumlah berapa masuk ke tabungan, nanti dalam periode waktu tertentu tabungannya bisa diambil atau dicairkan. Kalau kami konsepnya sedikit beda, itu sampah kita konversi ke poin, bukan rupiah. Poin. Jadi nanti sampahnya jenisnya macam-macam itu kita timbang. Per jenis sampah nanti poinnya beda-beda. Ini poinnya sekian, ini poinnya sekian, ini poinnya sekian, nanti diakumulasi, akumulasi itu yang akan masuk ke tabungan bank sampah. Anorganik tadi apa aja nih kalau bisa diceritain? Secara umum yang ada di rumah tangga itu pertama plastik. Kantong kresek.
kantong kresek, terus kemudian segala jenis plastik, terutama yang terlalu banyak, kantong kresek, terus kemasan makanan. Kemasan makanan, betul. Terus kemudian plastik itu ya macam-macam yang plastik. Terus kemudian itu dari plastik, terus kertas itu macam-macam kertas juga kita bisa. Kertas juga bisa. Bisa. Itu sebenarnya meskipun itu masuk organik apa anorganik? Itu sebenarnya ada yang anorganik juga, ada yang organik, ada anorganik. Tapi umumnya yang bisa sebenarnya ini sedikit tambahan. Hampir semua produk sampah rumah tangga itu bisa di recycling. Tapi kita taunya yang bisa di recycle itu beberapa jenis saja. Padahal hampir semuanya bisa. Hampir semuanya bisa. Bisa. Oke. Tapi ini untuk mempersempit fokus. Itu tadi ada plastik, ada kertas, terus kemudian ada besi atau logam, ada elektronik, ada apa lagi ya? Elektronik bekas ya? Elektronik bekas itu macam-macam. Terus itu hitungnya plastik atau besi itu? Kan ada. Elektronik itu nanti tersendiri elektronik. Oh. Gitu. Jadi ada yang ada elektronik. Hitungannya rongsok, barang rongsok. Iya, aslinya kan bank sampah itu ya rongsok juga kan gitu. Cuman memang lebih luas lagi. Kalau rongsokan itu biasanya barang yang sudah tidak terpakai, yang rusak. Biasanya tadi yang entah itu rusak. Radio, entah bekas televisi itu apa. Jadi makanya kita itu sering apa bedanya dengan rongsok gitu? Iya beda, sedikit bedanya. Cuman karena gini, teman-teman rongsok ini barang yang kita ambil itu sama dengan yang teman-teman rongsok itu ambil. Tapi ada barang-barang yang nggak diambil oleh teman-teman rongsok, kita juga ambil. Apa contohnya itu tadi? Plastik, kantong plastik itu nggak diambil sama teman-teman rongsok kita, atau kemasan itu nggak diambil, itu kita ambil. Terus kemudian ada ya yang nggak diambil, ada banyak yang nggak diambil oleh teman-teman rongsok itu kita ambil, gitu. Wow. Jadi jenisnya itu banyak lah gitu. Nah kalau sekarang sudah mulai ke gambar nih, berarti bank sampah itu menerima sampah yang anorganik dengan dihitung sebagai poin. Nanti kita mengarah ke nilai konversi, ya kan? Nah terus itu kan kalau sudah menghasilkan sesuatu, ibu-ibu kan semangat nih, berarti kan? Nah itu apakah ada metode untuk nyebarin gagasan ini menggunakan medsos atau apa? Awalnya enggak. Kan dibilang kecepatan ajari ibu ini. Ya, jadi kita punya channel medsos, cuma itu belakangan karena sebagai sebagai tambahan aja, karena dari awal akses informasi yang sifatnya bisa dijangkau oleh seluas pihak lah ya. Seluas-luasnya itu memang ada, tapi itu bukan jadi faktor utama gitu. Jadi faktor utama itu tetap itu tadi ibu-ibu punya grup arisan grup keluarga WA itu loh, terutama itu yang sungguh sangat luar biasa. WA grup ya. Iya. Nah, itu ya. Iya itu jadi apa? Jadi jalan kami untuk memudahkan kami untuk kemana-mana, nyebar kemana-mana. Jadi kita punya Instagram ada, tapi itu baru belakangan juga. Kita punya site. Pengelolaan itu butuh effort, butuh orang yang lebih khusus lah. Iya. Karena kita sendiri itu ngejalanin konsep. Ini kan konsep yang dibangun oleh Sastro dan istri. Konsep ini bisa dijalanin, diaplikasiin di sebuah tempat, dan apakah hanya di perumahan itu aja? Apakah sudah nyebar berapa titiknya? Kita sudah hampir kurang lebih ya ada 500 rumah tangga. Itu karena kita kebetulan kemarin itu memulainya dari Lampung Selatan, sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Cuman karena memang kebetulan perumahan ini nih, kita datang ke perumahan itu ya nggak terlalu jauh dari perbatasan Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Jadi
Kita memulainya dari Lampung Gimana? Selatan di Haji Menah. Haji Menah. Haji Menah. Karena tante dia tinggalnya di perumahan situ gitu dari Dekat situ. sini juga ya. Dari situ kemudian menyebar ke perumahan-perumahan yang lain dan sampai hari Jadi ini 500 nih nasabah. kurang lebih. Ya. 500 nasabah. Kan tadi motornya adalah 2 nih, istri dan Sastro. Terus kemudian apakah tante yang diinisiasi pertama itu terlibat juga aktif untuk melakukan kegiatan administrasi barangkali? Enggak, karena sibuk ya. Ibu rumah tangga sibuk. Masa timmu cuma 1? Jadi memang iya, ya ini yang saya bilang tadi kita di awal obrolan tadi sebelum ada rekaman ya, sebagai info aja. Jadi awal ya barangkali saya nggak tahu nih teman-teman yang memulai kerja-kerja begini nih prosesnya seperti yang kami alami atau enggak. Tapi yang jelas hari ini kita masih berdua nih tambahan beberapa orang di gudang, karena kan harus di gudang nih punya manajemen sendiri, artinya manajemen gudang. Jadi gudang itu harus bagaimana setelah nih prosesnya kan kita datang nih ngambilin sampah nih, terus kemudian kita bawa ke gudang. Setelah di gudang kan ada proses lagi nih gitu. Jadi kita nggak dari rumah tangga kita ambil terus kemudian jadi barang. Nah barang ini kan harus dilarikan kemana gitu. Nah itu yang. Itu mempekerjakan seseorang. Oh, iya. Apakah kita bermitra dengan pengumpul sampah lagi atau bagaimana? Sampai saat ini kita ada sih beberapa jenis sampah yang kita ke pengumpul barang rongsok memang ada. Jadi karena pabrik pengolahannya belum ada di Lampung gitu. Jadi yang ada di Lampung yang langsung ke pabrik itu memang ada, tapi juga ada yang lain, jenis sampah lain yang kita belum punya pabriknya di sini, jadi kita setorkan ke pengumpul rongsok gitu. Oke. Geser ke ini. Nilai konversi. Nah, poin-poin itu dapat berapa? Untuk lebih pastinya ada di situs bank sampah. Jadi bank sampah yang kami punya itu bukan BANK, bank itu. Kalau kita ke bank konvensional, uang itu nabung uang BANK. Ini pakai G. BANG memang dari kata abang, disingkat bank aja gitu. Banksampah.com. Jadi Mas Sampah. Mas Sampah. Punya Sastro sendiri? Iya. Itu banksampah.com itu yang kalau teman-teman yang baru mau tahu sedikit info bank sampah itu apa, terus jenis sampah yang kita ambil itu apa, poin-poinnya berapa, itu ada di situ infonya. Sedikit itu. Oke. Berarti kita nggak perlu ini, jadi bisa diakses tuh www.banksampah.com. Mantap. BANG ya? BANG. Sampah biasa, nyambung semua kan ya? Oke. Sampah. Berarti untuk detail itunya bisa ke sana. Kalau nilai konversi itu, apakah ada yang menginginkan dalam bentuk rupiah langsung? Kita karena dari awal itu apakah memang di aplikasi itu, di web itu hanya pilihan aja. Kami menyediakan konversinya dalam bentuk A, B, C, D, begitu? Iya, jadi misalkan jenis sampah tertentu nilai poinnya sekian per kilo. Nanti dari jenis-jenis ini diakumulasi masuk ke tabungan. Kami minta nggak mau barang, maunya rupiah aja misalnya gitu, nggak bisa. Jadi kita memang dari awal kita nggak mau. Karena apa? Sebenarnya jadi ini berangkat dari beberapa ide yang sebenarnya barangkali orang lain nggak ini aneh nih idenya. Anehnya tuh gimana gini? Kita tuh berita-berita kriminal terutama itu, ini koperasi ini nasabahnya mau klaim uang atau segala macam nggak bisa karena udah kabur kemana segala macam membawa uang.
kami memang nggak mau kabur, bukan kami berpikir ini kami bakal kabur, enggak, tapi meminimalisir kekhawatiran nih. Orang kalau ini sekian kilo dapat sekian rupiah, terbayang tuh rupiahnya, gitu. Jadi kami nggak mau. Ya tetap aja kan kalau dikonversi kan Betul. Anda menyiapkan itu juga. Tapi pulsa ya pulsa, token. Tapi minimal begini, Mas Bu. Orang nggak terbayang rupiah, terbayang poin nanti kapan udah cukup, saya mau tuker ini aja. Selesai urusan. Gitu. Nggak terbayang, uang saya sekian di situ, nanti. Apakah berjangka sifatnya itu diambilnya itu hanya waktu tertentu atau kapanpun bisa dikonversikan menjadi poin dan Ya, jadi begini. Kita mirip, jadi kita itu punya aturan begini. Nasabah nih yang baru daftar misalkan harus punya simpanan poin batas tertentu minimal. Setelah itu bisa ditukar apapun sesuai yang kami tawarkan. Itu setelah itu terserah. Artinya artinya begini, mau nanti seminggu setelahnya mau ditukar lagi nggak masalah, 2 hari terserah, bebas aja. Ada kuota minimal. Minimal batas tertentu, poinnya sekian dulu, mencapai limit itu, setelah itu terserah mau kapan aja bisa.